Perkenalkan, nama saya Farisa dengan NIM 414241115. Saya dari kelas SP2. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Selamat menyaksikan. COPD adalah penyakit paru kronis yang membuat pasien sulit bernapas karena aliran udara terhambat. Saat terjadi eksaserbasi akut atau perburukan mendadak, kondisi pasien bisa cepat memburuk. Disinilah pemeriksaan ABG atau analisis gas darah jadi penting. Karena dari ABG kita bisa lihat apakah pasien kekurangan oksigen, mengalami penumpukan CO2, atau sudah terjadi gangguan asam basa. Tujuannya untuk memahami prevalensi kelainan elektrolit serum dan parameter gas darah arteri (ABG) pada pasien yang dirawat karena AI-COPD. Metodologi, desain penelitian, sampel pasien, parameter elektrolit. Desain penelitian, studi observasi deskriptif prospektif selama 18 bulan di Rumah Sakit dan Pendidikan Basaveshwar, India, Departemen Kedokteran Umum. Ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus standar, N sama dengan dalam kurung Z alfa per 2 ditambah Z1 minus beta kuadrat dikali P dikali Q dibagi D kuadrat. Dengan mempertimbangkan prevalensi yang diperkirakan, P, tingkat kesalahan yang dapat diterima, D, serta nilai komplement prevalensi, Q, sama dengan 1 minus P. Perhitungan dilakukan menggunakan tingkat kepercayaan 95% dan power penelitian sebesar 80%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh jumlah sampel sebanyak 200 pasien yang kemudian direkrut dalam penelitian. Penelitian ini menitik beratkan pada evaluasi parameter yang mempengaruhi prognosis pasien. Pemeriksaan analisis gas darah arteri, ABG, meliputi PaO2, PaCO2, HCO3-, dan saturasi oksigen untuk menilai hipoksemia, hiperkapnia, serta gangguan asam basa. Pemeriksaan elektrolit serum seperti natrium, kalium, magnesium, dan klorida dilakukan untuk mendeteksi gangguan elektrolit. Selain itu, fungsi ginjal, fungsi hati, dan foto ronsen dada juga diperiksa untuk menilai kondisi penyerta seperti pneumonia. Data dianalisis menggunakan Microsoft Excel dan IBM SPSS Statistics versi 23.0 dengan variabel kontinu disajikan dalam bentuk rata plus standar deviasi, serta diuji menggunakan student speed test. Dari 200 pasien yang diteliti, mayoritas pasien adalah laki-laki sebanyak 65%, sedangkan perempuan 35%. Sebagian besar pasien berada pada kelompok usia 61-70 tahun sebesar 41%, diikuti usia 51-60 tahun sebesar 25,5%, dan usia 71-80 tahun sebesar 19,5%. Pasien usia kurang dari sama dengan 50 tahun hanya 7,5%, sedangkan usia lebih dari 80 tahun sebanyak 6,5%. Mayoritas pasien bekerja dalam aktivitas rumah tangga sebesar 55%, diikuti pekerja buruh sebesar 40,5%. Berdasarkan grafik distribusi keluhan klinis, keluhan yang paling banyak dialami pasien AI-COPD adalah batuk, yaitu sebanyak 145 pasien atau sekitar 72,5%. Hal ini menunjukkan bahwa batuk merupakan gejala utama yang sering muncul pada pasien COPD eksaserbasi akut. Batuk pada pasien COPD biasanya terjadi akibat peningkatan produksi mukus dan peradangan pada saluran pernapasan. Keluhan terbanyak berikutnya adalah breathlessness atau sesak napas sebanyak 121 pasien atau 60,5%. Sesak napas terjadi karena adanya hambatan aliran udara dan gangguan pertukaran gas di paru-paru, sehingga pasien mengalami kesulitan bernapas. Pada kondisi eksaserbasi akut, sesak napas dapat menjadi lebih berat akibat penumpukan karbon dioksida dan penurunan oksigen dalam darah.
Selain itu, expectoration atau produksi dahak ditemukan pada 48 pasien atau 24%. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan sekresi mukus pada saluran napas yang sering berkaitan dengan infeksi atau inflamasi pada pasien COPD. Sementara itu, demam ditemukan pada 30 pasien atau 15%. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan keluhan respirasi lainnya, namun demam dapat mengindikasikan adanya infeksi saluran pernapasan yang menjadi pencetus eksaserbasi akut COPD. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gejala respirasi seperti batuk dan sesak napas merupakan manifestasi klinis utama pada pasien AE-COPD. Hal ini sesuai dengan karakteristik COPD sebagai penyakit paru kronis yang menyebabkan gangguan aliran udara dan fungsi pernapasan. Berdasarkan tabel distribusi kelainan elektrolit, sebagian besar pasien AE-COPD mengalami gangguan elektrolit. Gangguan natrium merupakan yang paling banyak ditemukan, yaitu sebesar 91,5%, yang menunjukkan adanya gangguan keseimbangan cairan dan metabolisme tubuh pada pasien COPD eksaserbasi akut. Gangguan kalium juga ditemukan sangat tinggi, yaitu 90,5%. Kondisi ini penting diperhatikan karena dapat menyebabkan gangguan kerja otot pernapasan dan aritmia jantung, sehingga memperburuk kondisi pasien. Gangguan kalium dapat dipengaruhi oleh hipoksia maupun penggunaan bronkodilator dan kortikosteroid. Selain itu, 80,5% pasien mengalami gangguan magnesium. Magnesium berperan dalam fungsi otot dan bronkodilatasi, sehingga penurunan kadarnya dapat memperberat sesak napas dan gangguan fungsi paru. Gangguan klorida ditemukan pada 56% pasien dan dapat memengaruhi keseimbangan asam basa tubuh serta memperburuk kondisi respirasi pasien. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gangguan elektrolit sangat sering terjadi pada pasien AE-COPD, sehingga pemeriksaan elektrolit penting dilakukan untuk membantu penanganan pasien secara optimal. Berdasarkan tabel status kadar oksigen, hasil pemeriksaan status oksigenasi menunjukkan bahwa 55% pasien memiliki nilai PaO2 normal, sedangkan 45% lainnya mengalami penurunan PaO2. Kondisi ini menunjukkan bahwa hampir setengah pasien mengalami hipoksia akibat gangguan pertukaran gas pada paru-paru. Pada pemeriksaan PaCO2, sebanyak 57% pasien memiliki kadar normal dan 43% mengalami peningkatan PaCO2. Peningkatan karbon dioksida ini menunjukkan adanya retensi CO2 karena paru-paru tidak mampu mengeluarkan gas secara optimal. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasien AE-COPD banyak mengalami gangguan oksigenasi dan ventilasi. Kondisi tersebut dapat menyebabkan gangguan asam basa serta memperburuk keadaan klinis pasien, sehingga pemeriksaan ABG penting dilakukan untuk menilai tingkat keparahan penyakit. Berdasarkan tabel arteri gas darah, hasil pemeriksaan arterial blood gas (ABG) menunjukkan bahwa sebagian besar pasien AE-COPD mengalami gangguan pH ringan, yaitu sebanyak 65%. Kondisi ini menunjukkan adanya gangguan keseimbangan asam basa akibat penurunan fungsi paru. Selain itu, 30,5% pasien mengalami asidosis sedang dengan pH 7,11 sampai 7,3 akibat peningkatan karbon dioksida dalam darah karena paru-paru tidak mampu mengeluarkan CO2 secara optimal. Sedangkan asidosis berat dengan pH kurang dari sama dengan 7,1 ditemukan pada 4,5% pasien. Walaupun jumlahnya sedikit, kondisi ini dapat menunjukkan gangguan respirasi yang lebih serius dan beresiko menyebabkan gagal napas. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasien AE-COPD mengalami gangguan keseimbangan asam basa dengan derajat yang berbeda-beda, sehingga pemeriksaan ABG penting dilakukan untuk menilai tingkat keparahan pasien. Berdasarkan hasil penelitian, pasien AE-COPD banyak mengalami gangguan elektrolit dan gangguan ABG. Gangguan natrium dan kalium merupakan abnormalitas yang paling sering ditemukan, sedangkan gangguan magnesium dan klorida juga cukup tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa eksaserbasi akut COPD tidak hanya memengaruhi sistem pernapasan, tetapi juga metabolisme tubuh.
hasil ABG juga menunjukkan adanya penurunan PaO2 dan peningkatan PaCO2 yang menandakan gangguan pertukaran gas dan retensi karbon dioksida. Kondisi tersebut dapat menyebabkan gangguan asam basa hingga asidosis respiratori. Berdasarkan hasil penelitian, pasien AECOPD banyak mengalami gangguan elektrolit dan gangguan ABG, terutama pada natrium, kalium, serta gangguan oksigenasi dan retensi CO2. Kondisi tersebut dapat memperburuk keadaan pasien, sehingga pemeriksaan elektrolit dan ABG penting dilakukan untuk membantu penata laksanaan pasien secara optimal.